Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ruli Wijanto dari kelompok 2 beserta teman-teman saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan PBL dari kelompok 2, yaitu tentang SKP. Nah, SKP merupakan sasaran kinerja pegawai yang diisi oleh pegawai Politeknik Negeri Banyuwangi. Nah, permasalahan apa sih yang terdapat di SKP ini? Yang pertama yaitu pengisian SKP masih manual. Yang kedua, waktu pengisian SKP yang membutuhkan waktu lama, yaitu beberapa hari saat pengisian SKP dikarenakan masih menggunakan manual. Selanjutnya adalah solusi yang ditawarkan oleh kelompok kami dalam pengerjaan Project Based Learning ini adalah pembuatan aplikasi berupa website di mana sasaran kinerja pegawai ini nantinya dapat digunakan oleh kepegawaian untuk mengelola dan juga membuat data secara digital. Di dalam aplikasi ini nantinya akan terdapat beberapa fitur. Di antaranya fitur yang pertama adalah pemilihan intervensi sasaran yang dilakukan oleh pegawai kepada atasan. Yang kedua adalah fitur untuk mengupload bukti dukung oleh pegawai. Fitur yang ketiga adalah proses penilaian, di mana proses penilaian ini dilakukan oleh pejabat penilai kepada pegawai yang telah ditentukan. Adapun hal lain yang menjadi pendukung dalam proses pengerjaan Based Learning ini berupa pengisian sasaran kinerja pegawai adalah dari segi keamanan data, di mana aplikasi ini pastinya sudah dilengkapi dengan fitur keamanan, di mana hanya orang-orang tertentu atau orang yang memiliki izin akses untuk menggunakan aplikasi ini. Perkenalkan, nama saya Dava Bagus Saputra dengan NIM 362155401214 dari kelas 2G kelompok 2. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil dari project based learning kami yang berjudul pengolahan data SKP. Di sini merupakan tampilan dari dashboard atau landing page-nya. Terlihat masih sederhana menggunakan framework Laravel Flamenc. Kemudian ini mohon diabaikan ada navigation coba. Di sini merupakan navigation coba-coba untuk mengetes relationship apakah sudah kedetek atau belum. Kemudian ada navigation lampiran. Pada navigation lampiran ini digunakan untuk melakukan upload lampiran. Oh ya, di sini kami awal-awal mendemonstrasikan login sebagai admin. Ini merupakan tampilan lampiran, tapi masih belum dapat untuk mengupload lampiran. Nantinya pada halaman lampiran yang dibuka oleh admin, pada navigation lampiran ini admin dapat melihat siapa saja atau pegawai mana saja yang sudah melakukan upload lampiran. Kemudian pada navigation pegawai, terdapat data-data dari pegawai-pegawai. Di sini terdapat lihat ada data nama, NIP, golongan, jabatan, unit kerja, ID pejabat penilainya, serta usernya atau emailnya. Sini kita dapat mendemonstrasikan semisal harus membuat akun user terlebih dahulu. Oke. Di sini terdapat navigation hasil evaluasi. Hasil evaluasi ini merupakan penilaian yang telah dilakukan oleh pejabat penilai. Di sini terdapat sasaran ID-nya, bukti dukungnya, feedback, hasil kerja, serta angkanya. Dan pada halaman SKP
terdapat SKP. Nah, ada beberapa, ini merupakan tampilan dari SKP-nya, di mana ini terdapat pegawai ID serta sasaran. Di mana pegawai ID dan sasaran ini saling berelasi dengan menggunakan relasi one to many. Terdapat pula ada sub navigation, yaitu sasaran. Pada navigation sasaran ini terdapat berelasi dengan periode sasarannya, serta ini merupakan, kita contoh apabila kita ingin menambahkan sasaran baru, ini merupakan sasarannya, kemudian kita dapat memilih periodenya, dapat 2023, triwulan 1, 2, 3, dan 4. Untuk indikator, sub navigation indikator, terdapat sasaran ID, terdapat indikator keberhasilan yang berelasi dengan sasaran ID. Ini merupakan ID dari sasaran ID yang berelasi dengan indikator keberhasilannya. Oke, sebagai contoh tampilan ketika di sini kita memilih sasaran kinerjanya, kemudian kita masukkan indikator keberhasilannya. Ini masih belum sempurna. Sebenarnya indikator nanti kita akan menambahkan nantinya admin dapat menambahkan lebih dari satu indikator, karena satu sasaran kinerja dapat memiliki banyak indikator atau lebih dari satu indikator. Kemudian pada navigation settings, untuk yang SKP tadi, sebagai contoh, apabila ingin untuk mencari atasan, pegawai, ini untuk tampilan sebagai nanti akan dijelaskan untuk bagian yang SKP. Kemudian untuk user, ini merupakan tampilan untuk membuat user baru. Tampilan ini hanya dapat dimiliki oleh admin saja, termasuk juga dengan tampilan role. Ini terdapat role pegawai, pejabat penilai, dengan permissionnya, dimana ini terdapat sub navigation, yaitu role dan permission, yang memiliki ketentuan atau fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama dari role, ini sebenarnya di awal itu ada role admin, tapi setelah diatur polisinya, role admin itu tidak muncul, tapi sebenarnya ada. Ini ada nomor 1 itu ada admin, pegawai, dan pejabat penilai. Di sini kita memiliki 3 role, yaitu admin, pegawai, dan pejabat penilai, dengan permission yang berbeda-beda. Admin dengan permission admin, pegawai dengan permission pegawai, serta pejabat penilai dengan permission sebagai pegawai dan penilai. Oke, ini merupakan permissionnya, di mana ada permission super admin. Super admin ini permission yang dimiliki oleh admin, dan ini permission pegawai dan penilai. Setiap perbedaan dengan role dan permission ini mendefinisikan role ini sebagai apa dia login, sedangkan permission ini yang sudah login itu bisa melakukan apa saja dalam aplikasi ini. Jadi seperti itu. Bisa kita contohkan demonstrasinya dengan membuat user baru. Oke. Misal kita memiliki kita memiliki dengan nama Bapak David, dengan emailnya, passwordnya, role yang dimiliki oleh Bapak David misalnya adalah
karena kita sudah login sebagai admin, maka rulesnya bisa menggunakan pegawai. Oke. Oh iya, di sini dalam pemilihan role kita dapat melakukan multiple select, dimana apabila satu orang user dapat memiliki dua roles akan bisa melakukan pemilihan sekaligus dua. Mungkin kondisi yang dapat terjadi yaitu seorang user dapat memiliki role sebagai pegawai dan pejabat penilai. Untuk saat ini kita mendemonstrasikan login sebagai pegawai. Oke. Ini pegawai. Oke. Create. Oke, user registered, artinya usernya telah berhasil dibuat. Ini merupakan user yang telah kita buat. Setelah membuat user, kita dapat mengatur data pegawainya. New pegawai, kita demonstrasikan tipnya Bapak David. Misal kita membuat data dummy terlebih dahulu. Bapak David, untuk golongannya mungkin ini merupakan data dummy. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketidaksesuaian. Unit kerjanya ada di Politeknik, kemudian jabatannya Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Di sini saya memilih sebagai dosen. Kemudian pejabat penilainya mungkin bisa kita pilih sebagai Bapak Dimyati. Kemudian akun usernya Bapak David. Oke, kita buat. Nah, pegawai telah berhasil dibuat. Bisa kita lihat. Ini merupakan data pegawai dari Bapak David yang telah kita buat. Ini ID pejabat penilainya. Oke, langsung saja kita login menggunakan akun yang telah kita buat. Dari telah berhasil. Ini merupakan tampilan dari login sebagai pegawai, dimana dashboardnya masihlah standar menggunakan library dari Filament. Ini terdapat lampiran, digunakan untuk mengupload lampiran. Kemudian ada hasil evaluasi. Hasil evaluasi merupakan hasil kerja atau SKP yang telah dinilai oleh pejabat penilai. Nah, di sini tidak ada tambah new SKP atau tambahkan. Kita dapat mengedit, kita tidak bisa mengedit, kita hanya bisa melihat hasil evaluasi. Ini nantinya yang mengisi itu adalah pejabat penilai. Sebenarnya pegawai hanya bisa melihat pada navigation hasil evaluasi ini, pada halaman hasil evaluasi. Akan kedua, kemudian pada halaman SKP ini, nah di sini merupakan tampilan apabila pegawai ingin membuat sasaran yang baru. Oke, kita demonstrasikan. Oke,
atasannya kita pilih tadi Bapak Dimyati. Ya, ini masih ada kekurangan pegawainya, kita harus masih memilih siapa yang mengisi SKP ini. Kita masih ada trouble di sini. Kemudian kita juga dapat memilih sasarannya, misal kita ini terlaksana sidang proposal, kemudian indikator keberhasilannya. Oke. Nah, untuk permasalahan yang lainnya yaitu kita masih hanya bisa memilih satu indikator keberhasilan. Nah, yang menjadi PR untuk kami, kita masih mengusahakan agar dapat memilih lebih dari satu indikator. Seperti yang sudah saya jelaskan yang tadi, bahwa satu sasaran dapat memiliki banyak atau lebih dari satu indikator keberhasilan. Kita buat saja terlebih dahulu. Ya. Pada pegawai ID 14 dan proposal. Nah, selain itu problem yang lainnya yaitu pada halaman SKP ini masih menampilkan seluruh data. Kita masih belum seluruh data SKP yang telah diisi, baik diisi oleh Bapak David atau diisi oleh akun pegawai yang lainnya, maka semua akan display menjadi satu seperti ini. Kita masih menjadi PR untuk mendisplay hanya yang login saja yang dapat melihat akun sasaran yang telah diisinya, bukan semua akun pegawai yang telah mengisi sasarannya. Itu masih menjadi trouble atau masalah buat kami. Ini setting user. Nah, sama halnya dengan setting user ini, ini mungkin akan dihapus saja. Mungkin itu saja yang terdapat hak akses oleh pegawai. Oke. Kita dapat setelah mengetahui apa saja yang dapat dilakukan oleh pegawai, maka yang terakhir apa saja yang dapat dilakukan oleh pejabat penilai. Ini kita bisa logout dulu. Kita login sebagai admin. Oke, kita lihat user. Siapa saja yang memiliki akses sebagai pejabat penilai? Ada beberapa. Ini pejabat penilainya 9. Oke. Dimyati ya. Pak Dimyati sepertinya belum memiliki user. Kita membuat user baru saja dengan nama Bapak Dimyati. Terusnya itu pegawai dan pejabat penilai. Oke. Karena Bapak Dimyati selaku pegawai serta pejabat penilai, maka dilakukan multi roles. Baik, ini merupakan akun dari Bapak Dimyati. Kita setting di
ada pegawainya, Bapak Dimyati. Oh, ini terdapat kesalahan. Nah, ini maaf apabila terjadi ketidaksesuaian data. Seperti yang saya telah bilang tadi, ini merupakan demo dengan data dummy. Baiklah, kita simpan perubahan. Oke, kita lihat terlebih dahulu apakah akun usernya telah berganti. Ya, sudah terganti. Kita lakukan logout, kemudian kita login menggunakan akun. Oh ya, di sini saya akan mensimulasikan apabila kita login namun datanya, passwordnya salah. Apa yang terjadi? Ya, discretion do not disrupt our records. Dimyati. Kita coba. Ya. Sebentar. Oh, dengan hasil kecelakaan. Oh, oke. Oke, hampir sama. Perbedaan utamanya yaitu pada halaman terdapat navigation pegawai. Di sini terdapat data pegawai. Ini problemnya masih sama seperti pegawai yang tadi. Data yang di display masihlah semua data pegawai, bukanlah data pegawai yang hanya di bawah, hanya data pegawai yang memiliki pejabat penilainya yaitu Pak Dimyati. Nah, di sini nantinya akan dibikin hanya data yang dapat dinilai, hanya data yang memiliki pejabat penilainya yaitu Pak Dimyati saja yang dapat didisplaykan di sini. Nantinya pejabat penilai dapat melihat siapa saja yang harus dinilai SKP-nya. Dan pada hasil evaluasi, nah ini pembedanya. Ini merupakan pembeda. Hal yang membedakan dengan pejabat biasa. Kita cari dulu sasaran kinerjanya. Ya, ini kemudian hasil kerjanya yaitu ekspektasi. Oke. Nah, seperti ini merupakan salah satu contoh dari penilaiannya. Nah, hampir sama. Sebagai pejabat penilai juga dapat melakukan pengisian sasaran. Ini dengan kita mencari atasannya, kita mencari pegawainya, mencari sasaran serta indikatornya. Baiklah, dan untuk setting usernya ya sama saja.
Nah, itu dia mungkin perbedaan utama antara pejabat penilai dengan pegawai biasa, yaitu ada di bagian hasil evaluasi, di mana pejabat penilai masih dapat melakukan penilaian, dan halaman pegawai, di mana pejabat penilai dapat melihat data-data pegawai yang ada di bawah penilaiannya. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya masih sadar bahwa website yang kami jalankan atau PBL yang kami kerjakan masih banyak kekurangannya, namun kita telah melakukan hal semaksimal mungkin. Hal yang kita melakukan dengan sebaik-baiknya, kita melakukan dengan keterbatasan resource, karena Filament ini terbilang masih library yang baru. Nah, sehingga mohon maaf ada gangguan sedikit. Mana tadi? Karena keterbatasan resource, karena terbilang Filament ini merupakan library yang baru, sehingga tutorial atau diskusi atau Stack Overflow yang tersedia masihlah sedikit, sehingga jika terkendala error masih kesulitan bagi kami untuk memfixnya atau menyelesaikannya. Mungkin itu saja dari kelompok kami, dan itu saja penjelasan demonstrasi web aplikasi SKP, pengisian SKP secara online. Mohon maaf apabila masih belum sempurna. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Deva Bagus Saputra dari kelompok 2 kelas 2G. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah pemaparan yang telah dijelaskan oleh kelompok kami. Diharapkan aplikasi ini dapat membantu, mempermudah, dan juga mengoptimalkan para pegawai yang ada di Politeknik Negeri Banyuwangi dalam melakukan pengisian sasaran kinerja. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.